boleh ada sebagaimana kita ada. Oh Tuhan, kita kami menyanyikan aku memuji besar. Segala pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Betapa agungnya Engkau di dalam kehidupan kami. Keajaiban dan rahmat-Mu lah yang memungkinkan kami pada saat pagi hari ini untuk kami bersama-sama bersekutu, berkumpul, memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau di hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan terlebih di saat kami bersama-sama memaknai dan memperingati hari kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus, kenaikan-Mu ke surga. Dan itulah yang menjadi jaminan bagi kami yang percaya kepada Engkau, bahwa suatu kelak nanti kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih persekutuan kami pada saat pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami pertaruhkan dan kami serahkan di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Bersyukur untuk jemaat dari Melini dan juga dari Pos PI Pelombangan yang pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam satu kasih untuk menikmati anugerah Tuhan. Kiranya persekutuan ini menjadikan kekuatan bagi kami untuk kami semakin setia menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan persekutuan ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara silakan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini dengan suasana yang berbeda. Kita boleh menikmati alam ciptaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Udara segar, ya, kalau biasanya di gereja ada yang menghindar dari kipas angin. Ya, di sini kita tidak bisa menghindar dari sejuknya alam ini, dan kita bersyukur karena kuasa Tuhan begitu sempurna. Hari ini kurasa bahagia. Saya percaya kita semuanya bersyukur dan bersukacita pagi hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Kita berkumpul bersama saudara-saudara.
Mungkin ada yang ada hubungan darah, tapi sebagian besar kita adalah sebenarnya orang lain, ya. Tetapi kita disatukan di dalam kasih Kristus menjadi satu saudara di dalam Dia. Dan inilah persekutuan kasih yang Tuhan anugerahkan buat kita. Bahkan kita saat ini kita bersyukur satu kesempatan kita boleh bersekutu di tempat ini sehingga kita bisa bersekutu bersama dengan jemaat yang ada di Lombangan. Dan ini merupakan satu sukacita kita bersama. Kita menikmati betapa indahnya menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi kepala atas gerejanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita datang bersama-sama. Ada lansia. Siapa yang di sini sudah umur 60 ke atas? Luar biasa ya, sudah 60 tahun ke atas ya. 60 tahun ke atas, dan hari ini ada Bapak Ibu lansia yang semangatnya luar biasa untuk bersekutu bersama-sama. Kita berikan aplaus ya, tepuk tangan ya untuk semangat mereka ya. Nah, kalau yang umur dewasa 50 tahun sampai 60 tahun dewasa menjelang lansia. Oke ya. Umur dewasa muda 30 sampai 40 tahun. 30 sampai 50 tahun. Dewasa muda. Oke ya. Remaja? Mas Rio remaja. Ada remaja dan juga anak-anak sekolah minggu. Karena itu saya undang anak sekolah minggu ngaji hari ini. Silakan semua anak sekolah minggu yang dari Kelombangan maupun dari Melingi, disilakan maju berbaris di sini. Silakan, ayo sekolah minggu, silakan maju, silakan. Iya, maju, lurus ke sini, lurus ke sini, lurus ke sini. Karena panjang ya. Oke, lurus, baris. Oke, pinter. Di sini. Mana lagi yang sekolah minggu? Ayo kakak. Adik Delano maju sini. Sini. Sama kakak Cia. Oke. Mas Noel. Iya, hari ini kita bersyukur juga. Oh itu sekolah minggunya 2 masih jalan dari sana, kita tunggu ya. Ayo kakak Deborah. Nah, hari ini kita bergabung bersama anak-anak juga. Bersyukur mereka juga bersemangat sebagai anak-anak Tuhan. Mereka boleh mencintai Tuhan Yesus dengan luar biasa. Biarlah kasih mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak silakan nyanyi. Setinggi-tingginya langit dan tinggi kasih Yesus, itu bisa semua? Oke ya? Bisa ya? Ada yang mau pegang mic? Oke, pakai gerakan. Siap, masuk.
buat anak-anak. Oke, itulah sebagai ekspresi kasih mereka. Mereka yang sudah menerima dan merasakan kasih Yesus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, Yesus datang bukan hanya untuk kita orang-orang dewasa. Yesus menyelamatkan bukan hanya kita orang-orang dewasa, tetapi jiwa anak-anak itu adalah jiwa-jiwa yang sangat dikasih oleh Tuhan. Karena itu jangan sepelekan. Heleh, merasa dijak sekolah minggu nanti lewes gede prayo ngerti dewe. Tidak. Karena iman itu bertumbuh seperti biji yang ditanam yang akhirnya bertumbuh berbuah, ya, dan akhirnya nanti menghasilkan buah-buah iman yang boleh tampak di dalam kehidupan mereka. Karena itu satu pesan saya untuk kita semuanya, perhatikan iman anak-anak kita dan biarlah setiap kita orang-orang tua boleh menjadi teladan bagi mereka. Hari ini tadi kita datang ke sini lumayan naik gunung, ya, naik gunung turun lembah untuk bersama-sama menikmati persekutuan kasih di dalam Tuhan. Mari kita pujikan. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Banyak orang mencari damai saat ini, tetapi damai itu hanya ada di dalam Yesus, dan itulah yang kita syukuri sudah kita miliki dalam hidup kita. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Banyak orang mencari damai saat ini. Kemana? Mungkin ke gunung, ke lembah, kepada anak, kepada saudara, kepada orang tua, ya, supaya merasakan damai, hilang dari rasa khawatir. Tetapi ternyata kekhawatiran itu tetap ada. Bapak Ibu, tetapi hanya satu yang menjamin damai itu di dalam hidup kita, yaitu Yesus Tuhan. Karena janji Tuhan ketika Tuhan naik ke surga, damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Oleh karena itulah yang menjadi jaminan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap kita punya pergumulan. Betul apa salah? Punya pergumulan? Ada yang tidak punya pergumulan hari ini? Masing-masing kita kadarnya berbeda-beda pergumulan kita. Selama kita hidup tidak mungkin lepas dari pergumulan, tetapi janji Tuhan memberikan kekuatan. Beberapa waktu ini kami juga diperhadapkan dengan pergumulan, ya Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah tahu atau yang belum. Beberapa hari yang lalu Pak Andre sempat masuk rumah sakit, ya. Mungkin karena
boleh juga karena kekhawatiran saya, ya karena sekarang lagi musimnya demam berdarah, panasnya nggak turun-turun gitu ya. Jadi sampai pada hari Selasa Pak Andre huek-huek, kemudian makan sedikit huek, minum huek gitu ya. Kemudian panasnya nggak turun-turun, lalu kakak saya bilang begini, ojo spekulasi. Gitu ya. Diobati sudah ke dokter ya, tapi biasanya minum obat dokter sebentar sudah reda, tetapi kali ini kemarin rodok gablek begitu ya. Jadi akhirnya kakak saya menyampaikan ojo spekulasi lagi musimnya seperti ini, bawa saja ke UGD. Jadi saya bawa ke UGD Bapak Ibu Pak Andre ya. Setelah di sana diperiksa dan dirawat, puji Tuhannya kami tahu bahwa semua hasil lab bagus. Kalau misalnya spekulasi, karena Pak Andre saking doyo-doyone sembuh itu sudah minum obat dokter, nggak kodal, tambahin lagi obat yang biasa diminum. Jadi saya tambah khawatir ya, karena waduh ini doyo-doyo gitu, kok ini gitu ya. Tapi bersyukur sekali puji Tuhan Bapak Ibu, dengan demikian kami tahu hasil labnya bagus, jantungnya bagus, paru-parunya bagus, semuanya bagus dan luar biasa, semuanya dalam pertolongan Tuhan. Dan ternyata capek mungkin ya, capek atau mungkin lagi mikir sesuatu, mikir saya atau mikir apa ya, sehingga Tuhan izinkan untuk dirawat di rumah sakit selama 2 hari ya, 2 malam, 3 hari 2 malam, dan semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan. Tadi juga Bu Naomi kemarin juga lagi tidak enak badan gitu ya, dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami banyak hal karena kondisi cuaca memang saat ini tidak menentu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus yakin di dalam setiap pergumulan kita ada Tuhan yang menyertai kita. Justru saya merenungkan di balik tirai kamar rumah sakit, kami berdua di situ berdoa dan kami juga ngobrol ya, sharing ada apa dengan kami gitu ya. Ada banyak hal yang Tuhan pasti kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena setiap langkah kita ada yang mengatur, yaitu Tuhanlah yang mengatur. Karena itu jangan pernah melepaskan pegangan kita dari Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setelah ini kita persiapan dulu untuk kita mendengar firman Tuhan. Setelah itu nanti ada beberapa games yang akan kita ikuti sebagai keakraban kita. Ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Punya
Sungguh merupakan kemurahan-Mu Bapa bahwa saat ini kami boleh berada di salah satu perkebunan di wilayah Dopok ini untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan di dalam persekutuan kami ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami boleh diberi satu gambaran ketika Tuhan Yesus naik ke surga, untuk kami boleh merenung lebih dalam, untuk kami boleh menerima makna, arti yang sebenarnya Tuhan Yesus naik ke surga, sehingga hidup kami memiliki tujuan, sehingga hidup kami memiliki pengharapan akan kekekalan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang akan membimbing kami, memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan menolong dia ketika menyampaikan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, bersyukur jikalau saat ini saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan ya. Saya tidak pernah diinfus, saya tidak pernah dimasukkan rumah sakit kalau sakit gitu ya. Tetapi bersyukur kemarin boleh menikmati ya, sehingga saya bisa merasakan, oh diinfus itu rasanya seperti itu. Oh minum obat secara rutin itu ternyata seperti itu gitu ya. Oh ternyata dipegangi dokter perawatnya seperti itu gitu ya. Sehingga apa? Sehingga saya menyadari bahwa hidup saya, tubuh saya ini begitu lemah dan membutuhkan orang lain. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya mohon maaf sehingga hari Minggu ketika Bapak Ibu menerima perjamuan kudus, saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyampaikan pada Bu Nani untuk disampaikan Ketua Majelis, dan Ketua Majelis mengatur sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu boleh menerima perjamuan kudus bagi yang diulingi. Ya, bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. Mari untuk mendasari pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kalau tahun kemarin jemaat di Lingi kita merayakan di P3A ya, di halaman P3A. Kemudian mungkin Lumbangan ya merayakan sendiri, memperingati sendiri. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, masih ingatkah atau masih terkesankah apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Apa pentingnya kenaikan Kristus ke surga itu bagi setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Gereja biasanya ya terkonsentrasi di dalam peringatan hari-hari besar itu pada Natal, ya, kemudian pada Jumat Agung dan Paskah. Sehingga apa? Mereka bukan hanya merancang acara saja,
supaya acaranya menarik, supaya acaranya ini hingar-bingar, memberkati dan lain sebagainya. Tetapi juga memikirkan dan merancang, mempersiapkan anggaran yang sedemikian besar. Ya, sehingga apa? Konsentrasi segala sesuatunya terarah kepada Natal atau Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi kenaikan Kristus ke surga itu kurang terperhatikan gitu ya. Bahkan dalam segi anggaran saja mungkin sampai tidak terpikirkan gitu ya. Padahal anggaran ya seperti ini anggarannya kan ya kecil sekali gitu ya. Tetapi ya, padahal makna kenaikan Kristus ke surga itu tidak kalah penting, ya, dari Natal, dari Paskah yang setiap tahun kita peringati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya bersyukur ya ketika mendata gereja-gereja di Lingi Selopuro, karena Bamak Kabupaten minta data laporan kegiatan kenaikan Kristus ke surga, akhirnya saya mendata ya, dan saya bersyukur hampir semua gereja merayakan kenaikan Kristus ke surga untuk tahun ini ya. Ada beberapa gereja yang memperingati di gerejanya ya, di gedung gereja ada beberapa gereja saja, tetapi kebanyakan itu keluar mereka mengadakan ibadah padang PUT ya. Saya lihat di Serit itu ada 3 gereja yang diulingi itu ke Serit, ke Pantai Serit. Kemudian ada yang di Serang, kemudian ada yang di Jolosutro, kemudian ada yang di Nyunyur ya, Gelombang Gede, Sumber Asri. Kemudian di Loji itu ada 3 gereja ya. Tadinya kita sudah mensurvei ke Sinyo Kamulian di Tegalasri gitu ya. Di situ ada kolam renangnya, ya ada gazebo-gazebonya. Tetapi majelis memutuskan di Wonokitiran. Ya, kenapa disebut Wonokitiran? Wono alas kitiran, ternyata banyak kitiran di sini. Ya, makanya namanya Wonokitiran. Nah, ternyata ya, saya lihat diaspora juga sudah booking tempat ini terlebih dahulu ya di atas sana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya bersyukur karena apa? Karena gereja-gereja mulai menyadari pentingnya kenaikan Kristus. Ya, gereja mulai paham apa yang menjadi makna Kristus naik ke surga, sehingga ada satu kerinduan mereka datang di satu tempat terbuka untuk membayangkan bagaimana Kristus naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pentingnya kenaikan Kristus ke surga seringkali memang diabaikan oleh kebanyakan orang Kristen, oleh gereja zaman modern ini. Kita merayakan secara khusus ya hari-hari besar yang lain, tetapi untuk kenaikan seringkali kita menganggap abe gitu. Kenaikan paling ya wis kayak hari-hari biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, padahal kenaikan Kristus ke surga itu merupakan satu peristiwa yang sangat penting di dalam penebusan. Loh, Pak Andre, kok di dalam penebusan? Apa kaitannya Yesus naik ke surga dengan penebusan? Ya, biasanya kalau kita mendengar istilah penebusan, kita terfokus kepada Kristus yang mati di atas kayu salib mengatakan, ya Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, seringkali kita hanya terfokus bahwa penebusan Kristus itu hanya terpusat kepada salib Kristus, kasih Kristus. Benar, Bapak, Ibu. Penebusan itu terpusat kepada kasih Kristus. Tetapi ketika dia naik ke surga, kita diarahkan ya kepada satu tempat yang penuh kemuliaan, yang penuh kekudusan, yang penuh kesucian, di mana di situ Allah ada dan Allah berada. Sehingga apa? Ini mengingatkan kita bahwa kita orang yang lemah, orang yang berdosa, tidak mungkin bisa untuk menuju ke tempat itu.
jika tanpa Kristus naik ke sana, jika tanpa Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, peristiwa ini, ya, kenaikan Kristus ke surga itu menandai momen tertinggi penghormatan kepada Kristus sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ya, jadi ini merupakan momen tertinggi penghormatan kepada Kristus sebelum kedatangan dia naik ke surga, sebelum kedatangan dia turun ke bumi yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada peristiwa kenaikan Kristus inilah Kristus memasuki kemuliaannya. Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa kepergiannya dari dunia ini merupakan hal yang lebih baik daripada dia terus-menerus tinggal di dunia bersama-sama dengan mereka. Dan ketika para murid mendengar perkataan ini, mereka itu sedih. Mereka merasa kehilangan, ya. Tetapi kemudian mereka menyadari pentingnya peristiwa besar ini. Mereka sadar pentingnya kenaikan Kristus ke surga. Itu ternyata untuk kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari nats kita yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Yesus pergi, ya, Yesus naik di dalam awan. Ini mungkin berkaitan dengan Sekinah, ya, bukan Sakinahnya Pak Marto, ya, tetapi Sekinah, yaitu awan kemuliaan Allah. Sekinah ini lebih bercahaya dibandingkan dengan awan-awan yang lain. Coba semua lihat awan, apakah terlihat awan? Ya, semua tertutup daun. Ya, beberapa sore, ya, saya mengamati senja. Kemudian juga beberapa hari, pagi hari saya mengamati, ya, ketika merenungkan hal ini, kira-kira Sekinah atau awan kemuliaan itu seperti apa, ya. Saya membayangkan ada satu awan yang kena sinar yang begitu berwarna putih, mengkilau, ya, seperti salju, putih cerah, yaitu merupakan satu gambaran sinar kemuliaan Allah, Sekinah itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, oleh sebab itu cara Yesus pergi, ya, ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Cara Yesus pergi naik ke surga pada saat itu, ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang merupakan saat di mana Kristus penuh dengan keagungan Allah, penuh dengan hormat, penuh dengan kesakralan, di mana Kristus masuk ruang maha kudusnya, kembali kepada tahta, dan dari sanalah dia boleh menyatakan kehendak dan kuasanya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, naik berarti pergi ke atas. Ya, naik berarti pergi ke atas atau bangkit. Tetapi pada saat istilah naik ini diterapkan kepada Yesus, ini mempunyai arti yang begitu dalam, memiliki arti yang begitu kaya, memiliki arti yang begitu khusus. Dan kenaikan Kristus ini menjadi unik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lebih dari peristiwa Henok, ya, ketika dia secara langsung naik ke surga. Lebih juga dari Elia yang dengan kereta api dia naik ke surga. Demikian juga lebih dari Pratiwi Sudarmono, ya, ingat beberapa puluh tahun yang lalu Pratiwi Sudarmono dengan Apollo, ya, dengan pesawat, ya, naik ke bulan.
ya, atau para astronot ya yang dengan pesawat yang begitu canggih mereka bisa ke planet yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenaikan Kristus ini lebih dari segala-galanya. Kenaikan Kristus berarti ia pergi ke tempat yang khusus, dengan tujuan yang khusus. Kristus pergi kepada Bapaknya. Kristus pergi kepada milik kepunyaannya, yaitu surga. Tahta, di mana otoritas Allah, di mana kuasa Allah, itu dikendalikan oleh Dia dari sana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, oleh sebab itu ketika Yesus pergi memasuki tempat Maha Kudus, ya setiap para murid waktu itu tercengang, memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang tidak biasa Dia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yesus pergi memasuki tempat Maha Kudus, melanjutkan pekerjaannya sebagai imam besar, sebagai raja. Dia kembali kepada posisinya yang tinggi, dan dari situlah ia mencurahkan, mengutus Roh Kudusnya ke atas gerejanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, John Calvin dia mengatakan, ya, dia mengomentari sesuatu tentang kenaikan Kristus ke surga demikian. Setelah dia diangkat ke surga, dia tidak hadir lagi secara fisik di tengah-tengah kita. Hal ini dilakukan bukan berarti ia tidak menyertai pengikutnya yang masih menjadi pengembara di dunia ini, tetapi supaya ia dapat memerintah di surga dan di dunia secara langsung dengan kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Calvin sendiri menyatakan bahwa Kristus diangkat ke surga bukan berarti meninggalkan para murid pada waktu itu. Bukan berarti dia tidak menyertai, karena dia Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia tetap memperhatikan dan dia menyatakan kuasanya itu dari tahtanya, dari surga yang mulia itu. Untuk apa? Untuk menyertai, memimpin, menguatkan, dan memberkati setiap pengikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang bisa naik ke bulan, naik pesawat, itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Orang bisa terbang dengan terbang layang. Kalau kita ke Songgoriti, ya, dari bawah itu kita lihat, ya, bahwa di atas sana ada terbang layang. Wah, orang kok hebat, kok berani, hanya dengan alat yang sedemikian sederhana, ya bisa terbang. Ya, kita heran. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Kristus naik ke surga, tidak naik apa-apa. Ya. Bagian firman yang kita baca tadi, itu juga mencatat, ya, bahwa peristiwa terangkatnya Kristus ke surga, peristiwa itu terjadi pada saat hari masih terang. Ya, jadi bukan malam hari atau sore hari atau masih uput-uput gitu, ya, enggak. Tetapi apa? Terjadi pada saat hari masih terang. Artinya apa? Artinya bukan sesuatu yang terjadi secara samar-samar, di mana setiap orang bisa melihat, ya, dengan kasat mata dapat disaksikan oleh semua murid pada waktu itu. Ya, baru saja Yesus memberi perintah untuk apa? Menantikan kedatangan Roh Kudus. Kemudian apa? Mereka langsung melihat bahwa Yesus naik ke surga. Ya, di hadapan para murid Yesus naik ke surga. Artinya apa? Artinya para murid melihat dalam keadaan sadar penuh. Ya, para murid melihat dengan keadaan sadar penuh. Dia tidak sedang mengkhayal, ya, para murid tidak sedang mabuk,
para murid begitu sadar melihat Yesus naik ke surga. Ya sebenarnya saya minta balon yang berisi gas gitu ya, supaya ada gambaran ketika Yesus naik ke surga ya, pelan-pelan kemudian meninggalkan kita gitu ya. Tetapi Bapak Ibu bisa membayangkan ya, ketika Yesus naik ke surga, kemudian apa? Di atas sana ada Sekinah, awan kemuliaan, awan yang sangat-sangat cerah, yang sangat-sangat terang. Kemudian di sana ada 2 malaikat yang menjemput, ada 2 malaikat yang mendampingi, dan pada akhirnya Yesus tidak terlihat oleh mata mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi kenaikan Kristus itu adalah mukjizat yang luar biasa. Keajaiban Allah yang disaksikan para murid, sehingga momen itu menjadi sebuah gambaran bagi para murid bahwa suatu kelak mereka pun, bagi orang-orang yang percaya, mereka akan dijemput oleh Kristus untuk naik kepada kemuliaan Allah. Kenaikan Kristus adalah sebuah fakta, ya, bukan dongeng, bukan cerita rakyat, tetapi merupakan fakta. Para murid menyaksikan semuanya. Tentu peristiwa ini meneguhkan iman murid-murid waktu itu, bahwa guru mereka bukan saja telah bangkit, tetapi guru mereka, Yesus, itu juga terangkat ke surga. Untuk apa? Kembali kepada kemuliaannya. Dan dari sana dia menjanjikan Roh Kudus yang akan dicurahkan. Dan betul, 10 hari kemudian Roh Kudus yang dijanjikan itu tercurah atas para murid, sehingga para murid diperlengkapi, sehingga para murid diberi kekuatan, sehingga para murid dianugerahkan karunia-karunia, sehingga para murid diberkati dengan keberanian. Untuk apa? Mengemban tugas, yaitu memberitakan kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sana ya, Kristus menyediakan tempat di mana suatu kelak setiap orang percaya masuk ke dalam kemuliaannya bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ialah melalui peringatan kenaikan Kristus ini, ya, kita bukan hanya diberikan gambaran ketika Kristus naik ke surga, tetapi kita menyadari bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang agung, di mana Kristus masuk kepada kemuliaannya kembali. Bahwa Kristus menyatakan penebusan, bahwa Kristus itu menyatakan otoritasnya, dan dia memimpin, ya, dari tahtanya, yaitu surga, memimpin setiap makhluk, memimpin setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Meskipun kita saat ini tidak melihat secara kasat mata tentang Kristus, tetapi kita boleh melihat dengan mata hati, dengan iman kita. Kita meyakini bahwa pimpinan Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, mulai besok ya saya sudah membuat jadwal doa Prapentakosta, ya, sudah dibagi masing-masing hamba-hamba Tuhan mengambil bagian untuk memimpin di dalam doa. Ya, besok akan dimulai oleh majelis dan pengurus komisi, pengurus bidang, ya, berharap ya semua bisa datang, ya. Kemudian Sabtunya oleh remaja pemuda, kemudian disusul hamba-hamba Tuhan, ya, kemudian disusul di situ memang saya membaginya untuk komisi atau kaum wanita. Saya berharap semua kaum wanita bisa hadir di dalam persekutuan doa Prapentakosta. Kemudian disusul juga kaum pria. Ya, kita berharap kaum pria bisa bersekutu di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sehingga pada akhirnya ketika tanggal 18 apa 19 ya,
Ketika 10 hari genap kita merayakan Pentakosta, kita boleh merasakan ya bagaimana sejarah Roh Kudus dicurahkan, bagaimana sejarah Yesus naik ke surga, itu boleh memberi gambaran kepada kita secara jelas, dan kita boleh merasakan bagaimana Allah itu bekerja di dalam diri setiap kita. Kiranya perenungan ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur jikalau saat ini kami boleh merenungkan tentang kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur Tuhan boleh naik ke surga, kembali kepada kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga, menyatakan penebusan kami orang yang tidak layak, kami orang yang berdosa. Suatu kelak kami boleh berada di dalam kekudusan-Mu itu, di dalam kemuliaan-Mu itu. Oleh sebab itu Tuhan terus bimbing kami, beri pengharapan akan kekekalan, sehingga hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, kenaikan-Mu merupakan mukjizat yang besar, merupakan satu keajaiban, dan ini merupakan satu fakta yang disaksikan oleh para murid untuk diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang bukan hanya bangkit, tetapi Allah yang naik ke surga, kembali kepada tempat milik kepunyaan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah kami sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh hidup menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan. Selama perenungan firman Tuhan ada satu yang mengusik saya. Bapak Ibu sekalian, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi siapa? Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi? Katakan, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi aku. Mari, 1, 2, 3. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi aku. Bukankah kita menjadi orang yang sangat istimewa di hati Tuhan? Bukan main-main loh, karena surga itu adalah kekekalan. Setiap orang yang beragama tujuannya kemana? Surga. Tetapi luar biasa bagi kita yang beriman kepada Kristus. Tidak ragu-ragu, jangan ragu-ragu, dan bukan semoga. Tetapi sungguh-sungguh ini janji Tuhan yang luar biasa. Aku naik ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi suasana di mana kita saat ini memperingati kenaikan Yesus ke surga, bukan sekedar sebuah sejarah, tetapi ini merupakan satu fakta bagi kita, orang-orang yang beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bahwa saat ini Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi saya, bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu, bagi kita semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Oleh karena itu jangan kita ragu-ragu beriman kepada Kristus. Walaupun mungkin kita hanya minoritas, tetapi luar biasa istimewanya Yesus yang adalah Allah sendiri yang saat ini kembali kepada kemuliaannya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita akan pujikan ini dengan penuh semangat. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ya, mungkin capek dengkulnya, kakinya ya. Pakai gerakan kita nyanyikan lagu ini yang bisa menyanyi dengan semangat lebih-lebih anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang.
luar biasa. Allah yang kita adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bangkit dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu, kita akan sedikit senam, ya, sedikit senam. Mari Mas Dian. Gerakannya senam gampang. Ikuti saya ya. Begini ya. 1, 2, 3, 4. 2 tangan. Ini senam semua lansia, anak-anak dan juga dewasa muda bisa. Ya. Nggak ekstrim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tepuk tangan 4 kali lagi. Tuh, 2, 4, tuh, 2, 4, tuh, 2, 4, tepuk tangan 4 kali. Bisa? Jadi konsentrasi. Ini juga melatih kita untuk latihan konsentrasi, gerakan sederhana, tetapi juga mengurangi kepikunan. Ya, saya ini sudah rada-rada gampang pikun. Ini yang muda ini gampang pikun. Tadi kontak saya dibawa pergi duluan ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Keleknya dikepakkan, pinggulnya Digoyangkan, tepuk tangan 4 kali lagi. 2, 3, 4. Keleknya digoyangkan, pinggulnya digoyangkan, tepuk tangan 4 kali. Sip. Oke Mas Dian, pakai musik ya. Siap. Semuanya. Keleknya digoyangkan, pinggulnya goyangkan. Ikuti saya. 1, kanan, kiri, goyang. Kanan, kiri, kanan. Ayo yang semangat lagi. Peng, keleknya digoyangkan. Maju, mundur bawah. Ikuti saya ya. Naik lagi. Ayo Dede Lano. Turun. Lagi gerakan yang sama. Digoyang, 2, 3, 4. Kanan balik. 3, 4. Kiri lagi tuh. 2. Supaya yang pembeli kok rematik sembuh. Lagi. Gerakan yang sama. Oke. Aduh. Ayo Mbak Su. Lagi cepat. Cepat lagi. Ayo. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, supaya yang ngantuk ataupun yang pegelin wencok rematik yang tadi sudah mulai ceklet-ceklet karena banyak duduk, sudah bisa disegarkan kembali. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur karena Tuhan mencintai kita, menyayangi kita. Ya, kita akan memberikan persembahan. Nanti setelah ini kita masuk game ya. Kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena
Segala berkat Tuhanlah yang memberi kepada kita. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan satu pujian, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku dulu ya. Yang bertugas disilakan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kehendak puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang sayang disayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat menjadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat menjadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Glory glory glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, biarlah kita selalu memuji memuliakan Dia. Pujian tinggikan namamu, dengan kehendak puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat menjadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Glory glory glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Kita akan masuk doa syafaat. Saya mohon dengan kasih Bapak Penginjil Matius Mulyani akan memimpin di dalam doa syafaat. Tentunya kita berdoa untuk iman jemaat biarlah semakin bertumbuh, dan juga untuk doa-doa yang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa syafaat pada saat pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Engkau yang berkenan menyertai kami, menolong dan memberkati kami. Secara khusus hari ini Tuhan, kami sekalian telah Tuhan kumpulkan di suatu tempat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan di surga. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami, yang boleh menguatkan setiap kami akan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan, tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami semua ya Tuhan semakin hari semakin teguh iman kami kepada-Mu. Bapa di surga, kami kembali berdoa pada saat ini, kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan, supaya iman semakin bertumbuh berkembang di hadapan Tuhan, makin kuat, makin teguh di dalam menghadapi segala sesuatu, terlebih makin banyaknya aliran-aliran sesat, makin banyaknya godaan-godaan duniawi yang membuat lemah iman. Karena itu Tuhan, tolong kuatkan setiap kami anak-anak Tuhan,
supaya kami senantiasa berharap dengan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali berdoa menyerahkan pada Tuhan untuk setiap kami semua anak-anak-Mu. Saat ini banyak yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong kejamah, Tuhan berkati kekuatan kesehatan, Tuhan berkati kesembuhan bagi yang saat sedang menderita. Hanya tangan kasih Tuhan menjamah dan berkati kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mengingat untuk anak-anak yang tidak bisa bersama dengan kami. Mungkin dikarenakan ada sesuatu yang menghalangi mereka yang tidak bisa hadir hari ini. Ya Tuhan tolong, apakah mereka saat ini sedang bepergian jauh, apakah saat ini ada keluarga yang sedang berduka, ya Tuhan Engkau juga menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan kami kembali berdoa, mohon Tuhan memberkati untuk pertumbuhan dan perkembangan pekerjaan Tuhan yang ada di negara kami. Ya Tuhan terus makin berkati supaya pekerjaan Tuhan makin bertumbuh berkembang. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk umat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Engkau tolong berkati, melindungi bangsa dan negara kami dari segala hal-hal yang mungkin akan mengancam bangsa dan negara kami ini. Tuhan untuk bungkus bangsa dan negara kami dengan kuasa darah yang kudus, sehingga bangsa dan negara kami senantiasa aman di dalam kenyataan dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mohon Tuhan untuk berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin negara kami, terutama ya Tuhan di dalam bulan-bulan berikutnya juga akan ada pelantikan presiden. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, presiden yang terpilih dengan berikan hikmat dari Tuhan dan berikan rasa takut pada Tuhan, hingga boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Dan tolong ya Tuhan supaya pekerjaan Tuhan di Indonesia ini tidak terhambat oleh adanya hal-hal yang akan merintangi pertumbuhan gereja. Terima kasih Tuhan. Pada saat itu Tuhan kami juga berdoa menyerahkan untuk kesatuan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, khususnya di wilayah Blitar ini. Tuhan tolong supaya tidak ada gap di antara satu dengan yang lain, tapi semakin ada keterikatan satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Semua merasa satu saudara di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan tolong supaya tidak ada perbedaan di antara gereja satu dengan yang lain ataupun tanpa denominasi gereja. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan untuk senantiasa menolong supaya kesatuan dan persatuan gereja ini sungguh nyata. Karena semuanya adalah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga akan menyerahkan untuk acara kami selanjutnya dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menolong dan berkati acara kami berikut sehingga menambah sukacita kami, semangat kami di dalam kami mengikuti Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.